Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami hormati teman-teman media cetak, media elektronik. Pagi hari ini hadir bersama Bu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, kemudian Menteri UMKM, Pak Maman Abdurrahman, Menteri Perindustrian, Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Ketenagakerjaan, Bapak Yasserli, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pak Marwara Sirait, Menteri Perdagangan, Pak Budi Santoso, Kepala Badan Pangan Nasional, Bapak Arief Prasetyo, Direktur Utama PLN, Pak Darmawan Prasojo, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pak Anggoro Eko Cahyo. Bapak Ibu yang kami hormati, atas arahan Bapak Presiden, maka pada pagi hari ini kita sampaikan paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan yang nanti juga akan disampaikan oleh masing-masing menteri. Nah, sebagai background, hingga akhir tahun ini pertumbuhan ekonomi masih terjaga rata-rata 5%, secara kumulatif sampai dengan Q3 itu 5,03, dan inflasi tetap terjaga di bulan November di 1,5%, 1,55. Konsumsi rumah tangga ini menyumbang lebih dari 50% ekonomi Indonesia dan tumbuh kuat, dan diharapkan tumbuh di atas 5%. Daya beli masyarakat masih relatif kuat. Kita lihat di keyakinan konsumen, ini bulan November masih 125,9. Naik signifikan, dan tentunya juga kita lihat sejalan dengan data yang kita dapat dari Nielsen, menunjukkan bahwa masyarakat masih kuat untuk berbelanja dengan consumer spending tumbuh 1,7%, dengan consumer spendingnya 250 triliun. FMCG, fast moving consumer good, itu 1,1% tumbuhnya. Yang satu lagi yang tekno, konsumen, yang barang-barang digital termasuk HP, komputer, dan digital sebesar 4,3%. Sesuai dengan amarah Undang-Undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, rumah sangat, dan pemakaian air, seluruhnya bebas PPN. Jadi nanti ada yang kita berikan fasilitas, yaitu untuk barang-barang tertentu. Nah, kemudian bahan makanan lain dengan penerapan PPN 12% tersebut, pemerintah memberikan stimulus ataupun paket kebijakan ekonomi bagi rumah tangga berpendapatan rendah, itu PPN ditanggung pemerintah 1% untuk barang kebutuhan pokok dan penting, yaitu minyak kita, dulunya minyak curah, itu diberikan 1%, jadi tidak naik ke 12%, kemudian tepung terigu dan gula industri. Jadi masing-masing tetap di 11%. Yang 1% ditanggung pemerintah. Kemudian stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama untuk kebutuhan pokok dan secara khusus
gula industri yang menopang industri pengolahan makanan minuman yang perannya terhadap industri pengolahan cukup tinggi, yaitu 36,3%, juga tetap 11%. Kemudian juga akan ada bantuan pangan dan beras bagi desil 1 dan 2, ini sebesar 10 kg per bulan. Nah, kemudian untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan daya listrik terpasang di bawah atau sampai dengan 2.200 volt ampere, diberikan biaya diskon sebanyak 50% untuk 2 bulan. Nah, bagi kelas menengah, itu pemerintah melanjutkan kembali PPN ditanggung pemerintah untuk properti sampai dengan 5 miliar dengan dasar pengenaan pajak 2 miliar. Jadi 2 miliar ditanggung pemerintah, sisanya yang sampai dengan 5 miliar, 2 sampai 3 miliar, yang 3 miliarnya bayar. Kemudian melanjutkan kembali fasilitas untuk kendaraan bermotor berbasis baterai atau electric vehicle atas penyerahan roda 4 yang berdasarkan pada TKDN. Dan masih dilanjutkan PPN BM ditanggung pemerintah untuk kendaraan baterai atau EV atas import EV roda tertentu secara utuh atau CBU dan roda 4 tertentu yang CKD atau completely knockdown. Nah, sesuai dengan program yang sudah berjalan, ini juga ada pembebasan biaya masuk EV CBU masih diberikan. Kemudian terkait dengan yang terbaru adalah PPN BM DTP untuk kendaraan bermotor hybrid. Nah, ini PPN diskon ataupun memberikan ditanggung pemerintah sebesar 3%. Nah, memperhatikan juga masyarakat kelas menengah di sektor padat karya, pemerintah memberikan insentif PPh pasal 21 ditanggung oleh pemerintah, yaitu yang gajinya sampai 10 juta. Jadi dari 4,8 sampai 10 juta, itu PPh-nya ditanggung pemerintah khusus untuk industri padat karya. Nah, ditambah lagi jaminan kehilangan pekerjaan dari BPJS Naker dioptimalisasi. Artinya dari fasilitas yang ada, BPJS ini akan membuat mekanisme yang lebih mudah, sehingga nanti perubahannya adalah masa klaimnya bisa diperpanjang sampai 6 bulan, dan manfaatnya 60% untuk 6 bulan. Kemudian juga untuk jaminan kecelakaan kerja bagi industri padat karya tertentu, ini diberikan diskon sebesar 50% untuk 6 bulan. Nah, bagi dunia usaha khususnya UMKM, ini PPh final 0,5% diperpanjang sampai dengan 2025. Kalau berdasarkan regulasi yang ada, tahun 2024 sudah selesai, tetapi ini tetap kita perpanjang sampai dengan 5. Kemudian untuk pembiayaan industri padat karya, ini fasilitas baru, itu pemerintah memberi subsidi untuk kredit investasi. Jadi untuk kredit investasi guna revitalisasi permesinan di sektor padat karya, itu bisa tekstil, bisa furniture, bisa alas kaki, itu apapun banknya pemerintah subsidi 5%. Dan ini 5% tentu menjadi bagian daripada plafon subsidi yang ada dalam program kredit usaha rakyat. Nah, selanjutnya kami minta Bu Menteri Keuangan untuk kan secara rinci. Kami persilakan. Terima kasih Pak Menko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Menko, Bapak-Bapak Menteri dan pimpinan lembaga, para wakil menteri, serta teman-teman media yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan mungkin beberapa aspek
dari kebijakan yang ini sebagian memang menggunakan APBN, anggaran pendapatan belanja sebagai instrumen untuk bisa menyelenggarakan berbagai paket kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat, kesejahteraan, dan juga untuk menstimulus perekonomian kita sehingga ekonomi kita tetap bisa berjalan meskipun kita memahami banyak sekali dinamika global yang terjadi dan juga perkembangan di dalam negeri yang tentu akan menjadi hal yang kita waspadai. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh media, masyarakat, pelaku usaha, para pengamat yang memberikan berbagai pandangan mengenai kebijakan terutama terkait dengan kebijakan PPN 12% maupun APBN secara keseluruhan. Karena saya memahami bahwa instrumen APBN dan pajak sebagai salah satu pilar terpenting di dalam APBN ini adalah merupakan instrumen yang dimiliki oleh masyarakat keseluruhan. Dan oleh karena itu selalu mendengar, mendapatkan feedback dan kita terus berupaya menyempurnakan kebijakan, merespons kondisi yang ada, baik yang kemudian kita lihat berdasarkan evidence maupun dari sisi kebutuhan pembangunan dan perkembangan ekonomi kita sendiri. Saya akan memulai mungkin dengan prinsip masalah instrumen fiskal atau instrumen APBN dan instrumen fiskal atau instrumen perpajakan secara khusus yang merupakan instrumen penting untuk mewujudkan azas keadilan dan gotong royong di dalam menjaga dan membangun Indonesia. Karena ini sangat penting bagi kita semuanya. Kok beda ya? Nah, terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang menjaga perekonomian, kita terus menggunakan instrumen dan salah satu instrumen yang paling sering dan memang selalu menyentuh hajat hidup orang banyak. Ini memiliki tujuan untuk mewujudkan azas keadilan dan gotong royong di dalam membangun Indonesia, di mana kelompok yang mampu tentu membayar kewajiban berdasarkan undang-undang. Jadi ini bukan merupakan kebijakan perseorangan, tapi ini selalu melalui proses undang-undang sesuai dengan undang-undang dasar kita. Setiap tindakan untuk memungut harus dilakukan berdasarkan undang-undang. Dan bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi atau bahkan diberikan bantuan. Disinilah prinsip negara hadir. Ini asas keadilan akan kita coba terus, tidak mungkin sempurna tapi kita coba mendekati untuk terus menyempurnakan dan memperbaiki. Oleh karena itu, meskipun tadi disampaikan oleh Pak Menko undang-undang mengenai HPP, mengenai PPN 12% itu diberlakukan, selama ini pemerintah dan DPR di dalam mendesain undang-undang juga memperhatikan perpihakan. Makanya waktu undang itu ditetapkan, barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak bahkan tidak dipungut PPN-nya atau PPN-nya dibebaskan. Jadi waktu 10% menjadi 11 dan 11 menjadi 12, barang-barang ini bahkan tidak membayar pajak atau PPN-nya dibebaskan. Ini adalah barang-barang yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Tadi telah disampaikan oleh Pak Menko, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, bahkan jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa transportasi, dan berbagai macam barang dan jasa seperti rumah sederhana, air minum. Total dari barang dan jasa tadi yang tidak membayar PPN, PPN-nya ditanggung pemerintah, seharusnya mereka membayar PPN sesuai dengan barang dan jasa yang lain, tapi karena pemerintah DPR dalam hal ini memberikan keberpihakan, mereka dibebaskan PPN-nya,
maka pemerintah yang membayar. Biayanya mencapai diestimasi 265,6 triliun rupiah agar masyarakat terbebas dari PPN untuk barang-barang yang dibutuhkan tersebut. Nah, untuk barang-barang yang masih terkena PPN, namun kita juga dalam hal ini melihat sebagai barang yang dibutuhkan masyarakat oleh kami semua dari kementerian bersama Pak Menko memutuskan untuk barang-barang seperti tepung terigu, gula untuk industri, dan minyak kita, minyak curah, minyak goreng untuk barang-barang seperti tepung terigu, gula untuk industri, dan minyak kita, minyak curah, minyak goreng curah, itu PPN-nya tetap di 11%. Artinya kenaikan menjadi 12%, 1%-nya pemerintah yang membayar. Dan tentu sesuai dengan masukan dari berbagai pihak termasuk DPR agar azas gotong royong di mana PPN 12 dikenakan bagi barang yang dikategorikan mewah, maka kita juga akan menyisir untuk kelompok. Desain paket kebijakan ekonomi ini adalah mencoba untuk selengkap mungkin. Baik dari sisi demand side, karena banyak yang menyampaikan permintaan menurun meskipun tadi Pak Menko menyampaikan indikator dari konsumsi masih cukup bertahan baik. Namun juga ada beberapa data yang menggambarkan mungkin tekanan ekonomi dirasakan dan oleh karena itu pemerintah merespons. Kami dalam hal ini untuk mendesain paket stimulus ini mempertimbangkan secara seimbang sisi permintaan terutama kelompok menengah ke bawah yang tetap dimaksimalkan untuk dilindungi perlindungannya dan bahkan bantuannya. Dan di sisi lain juga stimulus ini untuk mendukung agar sektor-sektor produktif yaitu di bawah Kementerian Perindustrian, Perumahan itu bisa meningkat kegiatannya karena ini penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, optimisme di dalam masyarakat. Maka paket stimulus ini dibuat sekomplit mungkin. Maka paket stimulus ini dibuat sekomplit mungkin. Untuk rumah tangga ada bantuan pangan bagi kelompok yang paling membutuhkan. Nanti saya sebutkan untuk beberapa yang mendapatkan benefit. Ada PPN DTP untuk barang-barang yang dikonsumsi paling sering seperti tepung terigu, gula, terutama gula untuk masukan ke industri dan minyak goreng kita. Itu diproteksi PPN-nya tetap tidak mengalami kenaikan ke-12, 1%-nya ditanggung pemerintah. Dan juga rumah tangga ini akan menikmati diskon listrik 50%. Untuk pekerja ada paketnya juga. Dari mulai akses kehilangan, jaminan kehilangan pekerjaan, dan nanti untuk industri padat karya, di mana lagi-lagi yang disasar adalah pekerjanya dan industrinya, juga ada insentif PPh pasal 21 DTP untuk industri padat karya, pembiayaan industri padat karya, dan bantuan 50% untuk jaminan kecelakaan kerja untuk sektor padat karya. Ini adalah karena kita mendengar, melihat, membaca, dan melihat data untuk memberikan dukungan pada industri padat karya. Untuk UMKM juga diperpanjang masa berlaku PPh 0,5% final dan juga volume dari pendapatan sampai 500 juta tidak kena pajak.
Untuk industri mobil dan hybrid, mobil listrik dan hybrid juga dilakukan memenuhi kebutuhan masyarakat hajat hidup orang banyak, juga memiliki multiplier dan penciptaan kesempatan kerja yang besar. Nah, kami akan memulai dengan APBN sebagai instrumen yang akan terus kita jaga. Kami memahami pandangan dari berbagai masyarakat, namun APBN itu instrumen bernegara bersama untuk seluruh perekonomian dan untuk menjaga seluruh masyarakat dan perekonomian. Maka APBN harus terus dijaga sehat dan harus sustainable atau berkelanjutan. Banyak sudah contoh negara-negara apabila APBN-nya sendiri tidak sehat dan tidak sustainable, maka APBN bukan sumber solusi tapi dia menjadi sumber krisis. Maka kewajiban kami untuk menjaga APBN itu tetap terjaga sehat dengan 3 fungsi yang penting, yaitu fungsi alokasi, fungsi stabilisasi, dan distribusi. Bagaimana kita membuat perekonomian sehat melalui APBN, menjaga stabilitas, apalagi sering terjadi guncangan-guncangan dari mulai COVID, geopolitik, kenaikan harga komoditas, bahkan waktu krisis ekonomi dan keuangan global tahun 2010. APBN adalah yang membantu dan membayar yang tidak mampu, dia dibantu dan dilindungi. APBN juga menjadi instrumen untuk berbagai fungsi ekonomi, sosial, dan bahkan menjaga lingkungan dan untuk memperbaiki inklusivitas. Dan APBN merupakan instrumen penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menyelesaikan atau mengatasi masalah-masalah struktural seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Nah, di dalam APBN ini undang-undang perpajakan menjadi salah satu instrumen yang menentukan. Undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang telah disetujui dan disepakati oleh DPR dan sudah mulai berjalan sejak tahun 2022 disetujui. Azas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, dan menjaga kepentingan nasional. Undang-undang HPP didesain karena kita tahu internasional juga bergerak dari sisi global taxation regime. Maka kita harus bisa melindungi dan menjaga basis perpajakan kita. Sementara kondisi ekonomi Indonesia tentu tidak sama dengan negara-negara lain dan siklus global. Maka selalu dicari titik keseimbangan menjaga perekonomian dalam negeri, namun pada saat yang sama antisipatif terhadap perubahan dan pergerakan yang terjadi baik di regional maupun global. Undang-undang HPP ini bertujuan untuk terus menjaga percepatan pemulihan ekonomi nasional terutama semenjak terkena shock yang luar biasa dari COVID atau pandemi COVID-19. Kita juga dengan Undang-Undang HPP ingin mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum. Dengan Undang-Undang HPP menjadi landasan kami untuk terus melakukan reformasi di bidang administrasi dan kebijakan perpajakan. Dengan Undang-Undang HPP kita terus meningkatkan kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak kita. Maka fungsi edukasi, informasi akan terus kita lakukan. Dan Undang-Undang HPP adalah undang-undang untuk mencapai penerimaan negara yang dibutuhkan untuk pembangunan negara kita. Jadi mengumpulkan penerimaan negara itu adalah untuk tujuan bersama.
untuk tujuan membangun karena banyak sekali aspek pembangunan yang masih membutuhkan dukungan APBN. Nah, saya akan men-skip ya, APBN dan Undang-Undang HPP itu merupakan perwujudan dari 3 fungsi tadi, alokasi, stabilisasi, dan distribusi. Ini adalah fungsi yang akan terus kita jaga agar perekonomian kita bisa berjalan seimbang. Undang-Undang HPP yang ditetapkan tanggal 29 disetujui oleh seluruh fraksi, termasuk dalam hal ini keputusan untuk menaikkan tarif PPN secara bertahap, yaitu dari 10 menjadi 11. Waktu itu bahkan habis mengalami pandemi, kita menaikkan 10 ke 11 pada 1 April 2022. Dan DPR memutuskan untuk kenaikan selanjutnya diberikan penundaan hingga 1 Januari 2025. Agar dalam hal ini masyarakat perekonomian sudah memiliki space atau waktu untuk pulih yang memadai. Hampir seluruh fraksi juga memberikan kesepakatan bahwa negara harus menunjukkan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang berpenghasilan menengah bawah. Bagaimana keberpihakan itu diwujudkan dengan memberikan fasilitas PPN untuk barang-barang kebutuhan pokok, baik itu yang dikonsumsi masyarakat banyak, baik itu barang maupun jasa. Maka tadi adalah barang-barang untuk konsumsi rumah tangga yang setiap hari dikonsumsi, pendidikan, kesehatan, jasa pelayanan sosial, transportasi, semuanya diminta untuk pemerintah melalui Undang-Undang HPP memberikan keberpihakan. Jadi waktu membahas Undang-Undang HPP sudah dipikirkan secara sangat detail kebutuhan masyarakat dan situasi masyarakat. Tarif PPN di Indonesia dibandingkan banyak negara di dunia masih relatif rendah. Kalau kita lihat baik di dalam negara-negara yang sesama emerging atau dengan tentu negara di region maupun dalam G20. Kita lihat yang di sebelah kiri 11% atau ke-12 dibandingkan banyak negara. Dan kalau kita beberapa negara emerging yang kita gunakan, seperti Brasilia, itu 17% PPN-nya, tax rasionya sudah 24,67%. Kemudian Afrika Selatan 15%, tax rasionya sudah di 21,4%. India 18% PPN dengan tax rasio mereka di 17,3. Kemudian Turki 20% PPN-nya dengan tax rasio 16%. 12% itu adalah Filipina dengan tax rasio mereka sudah di 15,6. Dan Meksiko PPN-nya 16%, tax rasio mereka di 14,46%. Jadi Indonesia saat ini dengan 11%, tax rasio kita masih di 10,4%, bisa memberikan gambaran pekerjaan rumah dan perbaikan yang harus kita lakukan. Tidak selalu bahwa kita harus naik setinggi yang lain, tapi ini juga menggambarkan di mana posisi Indonesia. Tadi telah disampaikan oleh Pak Menko, di dalam menjalankan policy ini kita sungguh berhati-hati. Kami memahami pandangan berbagai pihak. Kami juga melihat data konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga stabil. Kemudian inflasi yang mengalami penurunan bahkan relatif rendah di 1,5, banyak yang kemudian mengasosiasikan deflasi dari sisi pangan sebagai daya beli, karena ini adalah sebetulnya koreksi dari harga pangan tahun lalu yang sangat tinggi.
dan penurunan harga pangan tentu mendukung daya beli masyarakat. Kami selalu menyampaikan core inflation sendiri masih tumbuh di sekitar 2%. Bahkan di angka terakhir di atas 2%. Ini menggambarkan demand masih tetap terjaga tumbuh. Konsumsi domestik kita juga masih tumbuh baik. Tadi telah disampaikan oleh Pak Menko, indeks kepercayaan konsumen masih tinggi dan dalam posisi yang stabil meningkat. Indeks penjualan retail juga tetap positif. Kami sangat hati-hati melihat bagaimana pengalaman kenaikan PPN 11% pada saat post-COVID. 2021 ke 2022 waktu itu Undang-Undang HPP diberlakukan tanggal 1 April 2022. PPN naik dari 10 ke 11. Kita lihat berbagai data, lesson learned adalah menggambarkan perekonomian kita tetap relatively stabil dan bahkan ada indikator perbaikan dari mulai jumlah peningkatan pekerja, jumlah pekerja formal. Ini tahun 2023 pos kenaikan PPN 11% dengan berbagai stimulus yang sering kita gunakan, menggunakan APBN, menggunakan penerimaan pajak juga untuk menstimulus ekonomi lagi. Dan pada saat 2023 itu harga komoditas juga sudah mulai turun seperti yang kita rasakan sampai 2024 ini. Kami melihat jumlah dari peningkatan pekerja, pekerja formal, dan juga setoran PPh 21, yaitu setoran dari pajak penghasilan dari gaji karyawan itu mengalami kenaikan double digit. Serta inflasi yang terus terjaga rendah. Tahun 2022 waktu itu kenaikan inflasi lebih karena dipicu harga minyak dan harga minyak goreng karena terjadinya perang di Ukraina. Itu pun kami menggunakan APBN untuk menstabilkan. Jadi poin kami adalah kami akan terus melihat data, mendengar masukan dan memperbaiki kebijakan. Tadi telah disampaikan oleh Pak Menko, insentif meskipun kita menerapkan PPN 12% secara selektif, karena banyak sekali barang jasa yang bahkan tidak bayar PPN, kami memberikan insentif perpajakan itu dalam magnitude yang sangat besar. Insentif kita berikan setiap tahun sejak tahun 2020 yaitu mencapai 246, untuk tahun 2025 ini insentif perpajakannya akan melonjak hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun 2020, mencapai 445,5 triliun rupiah. Dan kalau dihitung berdasarkan rasio PDB itu sudah mencapai 1,83%. Yang lebih tinggi pada saat COVID 2020 ke 2021, waktu itu kita memberikan insentif perpajakan yang luar biasa besar hingga mencapai 1,85% dari GDP. Tahun depan hanya lebih sedikit saja turunnya dibandingkan pada situasi COVID, yaitu mencapai 1,83% dari PDB. PPN sendiri mengambil 265,6 triliun rupiah. Jadi kalau kita lihat insentif perpajakan 2025, mayoritas adalah dinikmati oleh rumah tangga 47% atau 209,5 triliun masyarakat rumah tangga terbebas dari PPN atau dikurangi beban PPN-nya.
sedangkan 137,4 atau 30% untuk mendorong dunia usaha dalam bentuk insentif perpajakan. 22% atau 98,6 triliun insentif perpajakan untuk membantu dan mendorong UMKM. Itulah yang kita lakukan. Meskipun ada undang-undang perpajakan, ada tarif pajak, namun pemerintah tetap peka untuk mendorong barang jasa dan pelaku ekonomi. Nah, kita termasuk negara yang terus mempublikasikan secara transparan insentif perpajakan ini. Kita bahkan sudah oleh BPK termasuk di dalam predikat advance untuk pembuatan laporan secara transparan insentif perpajakan kita. Untuk Global Tax Expenditure Transparency Index, GETI, Indonesia menempati ranking kedua paling transparan di dalam belanja perpajakannya. Belanja perpajakan ini adalah istilah terminologi untuk pajak yang tidak ditimpakan kepada pelaku usaha atau masyarakat, namun kemudian ditanggung oleh pemerintah. Makanya disebutnya adalah belanja perpajakan. Indonesia termasuk yang paling transparan dan nilainya cukup tinggi, yaitu mencapai 445,5 triliun rupiah atau 1,83% dari PDB kita. Nah, insentif PPN ini kita berikan sebagai berikut dengan nilainya. PPN yang dibebaskan untuk bahan makanan, artinya bahan makanan bahkan tidak membayar 10% atau naik waktu itu 11% atau akan naik ke 12%. Mereka PPN-nya 0% dan itu nilai PPN-nya adalah 77,1 triliun, itu pemerintah yang menanggung. Untuk kebutuhan beras, jagung, kedelai, gula, susu segar, kacang-kacangan, unggas dan lain-lain 50,5 triliun dan hasil perikanan dan kelautan 26,6 triliun rupiah, total 77,1. Untuk UMKM PPN dengan omset usahanya 4,8 miliar per tahun, dia hanya dikenakan 0,5% final. Dan untuk UMKM ini teman-teman media, saya ulang ya, kalau omsetnya belum mencapai 500 juta tidak membayar PPH. Jadi dia tidak bayar PPH, dia tidak bayar PPN. Jadi hampir semua warung-warung atau usaha-usaha kecil yang mungkin sering kita konsumsi, mereka itu kalau omsetnya tidak mencapai 500 juta per tahun, mereka tidak bayar PPH dan mayoritas barang-barang yang diperdagangkan di situ seperti barang makanan itu tidak terkena PPN. Untuk sektor-sektor yang mempengaruhi masyarakat seperti transportasi, untuk UMKM ini berarti nilai insentifnya 61,2 triliun. Untuk PPN sektor transportasi 34,4 triliun, untuk jasa angkutan umum tidak ada PPN-nya 23,4 triliun dibayar pemerintah. Untuk jasa freight forward dengan tarif khusus 7,4 triliun dan tarif khusus untuk pengiriman paket 2,6 triliun. Jasa pendidikan dan jasa kesehatan selama ini tidak membayar PPN. 26 triliun pendidikan dan kesehatan 4,3 triliun. Mau yang biaya sekolahnya 0 rupiah sampai yang biaya sekolahnya ratusan juta, ini selama ini tidak terkena PPN. Ini yang menimbulkan banyak suara mengenai azas keadilan. PPN juga kita bebaskan untuk jasa keuangan dan asuransi 27,9 triliun. Dan untuk otomotif
ini selain membantu dari sisi permintaan masyarakat maupun industrinya, kita memberikan insentif di sektor otomotif ini nilainya 11,4 triliun dan PPN DTP di sektor properti mencapai 2,1 triliun. Untuk barang yang sangat strategis seperti listrik dan air, PPN-nya dibebaskan rumah yang dayanya di atas, sedangkan air bersih juga tidak membayar PPN 2 triliun rupiah. Untuk listrik tadi yang di bawah 6.600 PPN yang dibebaskan nilainya mencapai 12,1 triliun. Kami juga memberikan insentif perpajakan dalam bentuk pembebasan PPN untuk kawasan-kawasan industri di dalam mendorong agar penciptaan kesempatan kerja dan industri manufaktur di Indonesia terus bisa berkembang. Kawasan bebas dalam hal ini mendapatkan insentif pembebasan PPN dan juga insentif jasa keagamaan pelayanan sosial. Jadi kalau kita lihat tahun depan 265,6 triliun untuk pembebasan PPN saja, itu kenaikannya cukup tajam dibandingkan 2 tahun terakhir atau bahkan 5 tahun terakhir. Berbagai program pemerintah sebetulnya dalam hal ini dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Bahkan kalau kita lihat di gambar ini adalah masyarakat dengan tingkat pendapatan 10% terbawah, 20 di atasnya, 30. Untuk yang biru tua, itu adalah fasilitas pembebasan PPN. Yang menikmati sebetulnya mayoritas adalah kelompok paling kaya, yaitu desil 910. Desil 10 yaitu paling tinggi menikmati 91,9 triliun rupiah pembebasan PPN, diikuti oleh desil 9 41,1 triliun, dan kita lihat baru kemudian kelompok yang paling rendah sebetulnya menikmati pembebasan PPN-nya menjadi lebih kecil. Ini artinya pembebasan PPN kita kemudian lebih berpihak kepada kelompok yang lebih mampu. Oleh karena itu kita juga perlu untuk sedikit memperbaiki agar dalam hal ini azas gotong royong dan keadilan tetap terjaga. Yaitu kelompok yang masuk dalam golongan yang dikonsumsi oleh desil 10, yaitu desil paling kaya, desil 910, kita akan berlakukan pengenaan PPN-nya. Upamanya seperti daging sapi. Kita akan berlakukan pengenaan PPN-nya. Upamanya seperti daging sapi tapi yang premium, Wagyu, Kobe yang harganya bisa di atas 2,5 bahkan 3 juta per kilonya. Sementara daging yang dinikmati masyarakat secara umum berkisar antara 150 sampai 200 ribu per kilo, dia tidak dikenakan PPN. Demikian juga dengan kategori barang-barang yang memang dikategorikan sebagai mewah premium dan dikonsumsi terutama untuk kelompok yang paling mampu akan dikenakan PPN. Jasa pendidikan yang premium yang dalam hal ini pembayaran uang sekolahnya bisa mencapai ratusan juta, kesehatan yang premium dan PPN untuk pelanggan listrik 3.500 hingga 6.600 VA dikenakan PPN. Tidak mampu akan diberikan 16
biasanya mereka ada di dalam desil 1 hingga desil 3 atau 4. Itu yang tadi yang paling kiri. Mereka akan mendapatkan bantuan beras 10 kilo per bulan untuk 2 bulan. Untuk konsumsi karena barang yang banyak digunakan masyarakat terigu, gula industri minyak kita, kenaikan 12%-nya menjadi 12%. 1%-nya tetap ditanggung pemerintah sehingga mereka tidak mengalami kenaikan PPN 11% sekarang ini. Dan kita juga memberikan untuk rumah tangga diskon listrik 50% selama 2 bulan Januari Februari untuk yang berlangganan daya 2002 watt ke bawah. Ini mencakup 81,4 juta rumah. ,4 juta rumah tangga sendiri atau pelanggan. 97% pelanggan di PLN masuk kategori ini dan mereka mendapatkan diskon tarif listriknya 50% lebih murah selama 2 bulan. Untuk pekerja tadi dilakukan perbaikan dan kemudahan akses jaminan kehilangan pekerjaan JKP. JKP ini total pesertanya di dalam BPJS Tenaga Kerja adalah 13,6 juta. Dana kelolaannya 14,4 triliun rupiah. Ini akan dibuatkan kemudahan sehingga mereka yang kehilangan pekerjaan diharapkan akan bisa mengakses mendapatkan bantuan JKP. Pemerintah melalui APBN juga sudah memasukkan uang untuk membantu di dalam JKP ini. Nanti akan disampaikan oleh Pak Menaker dan di sini juga ada Dirut BPJS. Untuk jaminan kecelakaan kerja di mana 66 triliun dana yang dikelola oleh BPJS ini juga akan diberikan diskon untuk JKK ini bagi pekerja yaitu 3,76 pekerja dari 110.000 perusahaan yang merupakan industri padat karya. Tadi UMKM sudah saya sampaikan. UMKM yang omsetnya di bawah 500 juta tidak membayar PPH dan sebagian besar PPN yang diperdagangkan mereka juga tidak terkena PPN. Sedangkan kalau omsetnya bisa di atas 500 juta mencapai 4,8 miliar per tahun, bayar PPH-nya hanya 0,5% dari omset mereka. Tadi saya sampaikan industri padat karya menjadi perhatian pemerintah. Kita memberikan beberapa paket untuk membantu dari mulai PPH 21 untuk para pekerjanya yang gajinya mencapai 10 juta, maka PPH pasal 21-nya ditanggung oleh pemerintah sampai 10 juta. Dari sektor padat karya ini, bantuan 50% iurannya selama 6 bulan akan didiskon. Untuk mobil listrik nanti Pak Menteri Perindustrian akan menyampaikan, kita meneruskan yang selama ini sudah dilakukan ditambah dengan untuk kendaraan hybrid yaitu PPNDTP-nya 3%. Sektor perumahan nanti Pak Ara dari Menteri Perumahan akan bisa menyampaikan, ini juga meneruskan policy untuk bisa menjaga momentum pembangunan dari sektor perumahan yang menciptakan multiplier efek yang banyak untuk sektor konstruksi dan juga real estate.
Demikian Pak Menko yang kami bisa sampaikan. Semoga masyarakat memahami bahwa ini adalah sebuah paket lengkap, komprehensif dengan terus melihat data, mendengar semua masukan dan mencoba memberikan keseimbangan dan menjalankan tugas kita untuk menggunakan APBN dan perpajakan sebagai instrumen menjaga ekonomi, mewujudkan keadilan dan gotong royong. Terima kasih Pak Menko, saya kembalikan. Terima kasih Bu Menteri Keuangan. Saya rasa sangat jelas.